Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk melanjutkan pembahasan tentang hadis Arba'in Nawawi. Disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di video ini adalah pembahasan dari apa yang telah saya pahami dari hadis ini. Jadi pembahasan ini bersifat sangat subjektif. Oke, kita mulai masuk ke pembahasan dari hadis kelima. Judulnya adalah bid'ah. Bid'ah itu adalah suatu perbuatan yang ditambah-tambahkan tanpa ada dasar yang jelas atau hukum yang jelas gitu terhadap perbuatannya atau amalannya. Nah, kita mulai dari sejarahnya dulu. Hadis ini itu disampaikan oleh Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengadakan hal baru dalam urusan ini, dalam artian agama, yang bukan bagian darinya, maka ia tertolak. Nah, pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis ini adalah bahwa Islam itu harus mengikuti Rasul, atau kata lainnya adalah ittiba. Jadi kita itu harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul. Jadi tidak ada hal baru tanpa ada dasar yang jelas. Misalnya kalau misalnya ditemukan di Al-Quran atau hadis, maka kalau bisa kita hindari, jangan dilakukan. Karena kalau nggak tahu dasar yang jelas, mungkin saja apa yang kita lakukan adalah bid'ah. Dan bid'ah itu bid'ah yang tercela, sehingga bid'ah yang tertolak gitu kan, amalan yang tertolak lah. Terus buat apa kita juga ngikutin apa yang Rasul contohkan? Nah, kita mengikuti apa yang Rasul lakukan supaya membuat kita terjaga dan tidak menyimpang dari agama. Jadi kan karena agama itu sesuatu yang sakral, sesuatu yang tidak bisa kita definisikan secara apa ya, sendiri atau individu, maka kita membutuhkan contoh atau membutuhkan setidaknya acuan. Nah, acuannya itu Pak Rasul. Nah, ketika Rasul bilang A, maka kita mengikuti apa yang katakan Rasul, A juga gitu. Jangan kita ubah menjadi B, C, D gitu. Jangan seperti itu. Supaya apa ya gitu manfaatnya. Manfaatnya supaya kita terjaga dan tidak menyimpang dari jalan yang telah ditentukan. Supaya kayak lurus gitulah. Kita jangan ngikutin sesuatu yang sulit lah. Gitu. Nah, amalan yang tidak didasari perintah syar'i, maka itu adalah amalan yang tertolak. Jadi amalan itu harus memiliki dasar yang kuat juga gitu, dasar-dasar yang jelas gitu. Mengapa amalan itu dilakukan? Nah, maka dari itu kita memiliki dua acuan yang jelas ya, dua hukum lah, dua sumber yang harus bisa kita ikuti. Yang pertama itu adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Jadi mengapa dua sumber ini sangat penting? Karena kan Al-Quran itu berasal dari Allah, dan tidak ada yang salah di dalam Al-Quran. Tidak ada kesalahan lah, pasti sempurna. Tapi yang menjadi masalah di dalam Al-Quran adalah di Al-Quran itu terlalu umum, sehingga ada bagian yang tidak terinci, atau secara kita paham itu nggak apa ya, nggak ada contohnya atau nggak ada cara pelaksanaannya. Kayak misalnya saya contohkan di sini adalah di Al-Quran itu diwajibkan sholat bagi kaum muslimin kan. Nah, karena sholat itu adalah sesuatu yang wajib, tapi di dalam Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana pelaksanaannya. Kayak kayak rincian gerakannya, waktunya bagaimana gitu kan. Itu nggak ada dalam Al-Quran. Maka dari itu dibutuhkan sumber kedua untuk memperjelas uh, apa yang di dalam Al-Quran itu dijelaskan. Kayak di dalam hadis kan, kita pernah mendengar bahwa sholatlah seperti Rasul itu sholat gitu. Nah, ketika diperjelas di dalam hadis, maka apa yang kita lakukan misalnya ibadah sholat itu mengikuti sesuai dengan apa yang Rasul contohkan. Walaupun kayak di Al-Quran tuh gak ada kejelasan bagaimana sholat itu dilakukan, pelaksanaan bagaimana gitu kan. Tapi dengan adanya Rasul, dengan Rasul sebagai contoh, kayak mungkin cara bersucinya bagaimana, terus pelaksanaannya bagaimana, itu kita bisa lihat gitu kan. Kita sahabat itu bisa contohkan, terus bisa menurunkan, oh
Rasul tuh sholatnya seperti ini, maka karena ada contohnya kita ikuti. Nah itu seperti itu contoh-contoh sederhananya. Banyak hukum-hukum lain gitu yang di Al-Quran itu dijelaskan penting, cuma tidak ada cara rincinya gitu, pelaksananya bagaimana. Maka dari itu membutuhkan penjelasan di hadis gitu, dengan mengikuti Rasul. Karena di dalam hadis itu adalah perkataan, perbuatan ataupun ketetapan yang telah Rasul berikan. Kan perkataan mungkin dari omongan gitu kan. Rasul bersabda kayak gitu, bahwa ini begini-begini gitu. Maka kita mengikuti perkataan Rasul. Ada yang nggak dikatakan secara langsung, tapi Rasul mencontohkan, kayak sholat tadi gitu kan. Rasul mencontohkan sholat gitu, kita ikuti gerakan sholatnya. Rasul mencontohkan puasa bagaimana, maka kita mengikuti bagaimana pelaksanaan puasa, seperti itu contoh perbuatan. Dan yang satu lainnya adalah ketetapan dari Rasul. Ketetapan tuh kayak misalnya ada suatu kejadian, suatu peristiwa, lalu Rasul memberi koreksi. Nah, koreksi itulah yang bisa dijadikan acuan gitu, bahwa oh ini salah, berarti koreksinya ini adalah ketetapan dari Rasul. Atau kalau misalnya ada sahabat atau kejadian terus Rasul diam saja, berarti Rasul membolehkan atau membiarkan gitu. Kalau misalnya ada yang salah, ya kalau nggak dikoreksi dibilang kalau itu salah gitu kan. Nah seperti itulah contohnya dalam hadis ya. Nah di saat Rasul itu setelah wafat, maka tidak ada hadis baru kan. Jadi hadis itu selesai ketika Rasul itu meninggal dunia. Jadi kan pertama tuh Al-Quran, kedua itu hadis, dan hadis itu selesai ketika Rasul itu meninggal. Jadi tidak ada hadis-hadis baru lagi setelah Rasul itu wafat kan. Maka dari itu, karena dunia ini terus berkembang ya setelah Rasul itu wafat, maka muncul gitu kan kayak teknologi baru yang tidak ada di zaman Rasul tuh nggak ada gitu kan. Terus kayak pengetahuan baru juga yang tidak diketahui gitu, kayak ya teknologi tadi contohnya. Terus hal-hal baru tadi itu bisa termasuk dalam bid'ah. Nah, bid'ah yang uh, dikategorikan itu bisa bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Nah, kita bahas dari bid'ah yang terpuji dulu. Bid'ah yang terpuji itu yang utama tuh karena bid'ah yang bukan termasuk dalam perkara agama. Jadi yang tidak berhubungan dengan agama. Jadi itu bid'ah yang nggak masalah. Kayak misalnya HP, terus sekarang ada kendaraan kayak pesawat, kapal dan lain sebagainya gitu. Itu kan termasuk sesuatu yang baru kan, tidak ada di zaman Rasul. Tapi karena tidak berhubungan dengan agama secara langsung ya, maka itu diperbolehkan. Jadi nggak masalah tuh kita menggunakan HP, menggunakan kendaraan yang tidak ada di zaman Rasul ya, yang tidak Rasul contohkan gitu kan. Tapi karena tidak berhubungan sama agama, itu nggak masalah. Lalu ada juga perkara agama yang baru juga. Jadi bid'ah ini berhubungan sama agama, tapi tidak bertentangan sama dalil yang sudah ada. Kayak misalnya pengumpulan Al-Quran, pengumpulan Al-Quran dalam bentuk buku. Itu kan zaman Rasul Al-Quran dalam bentuk buku itu tidak ada. Jadi kalau kita sebut Al-Quran dalam bentuk buku di zaman sekarang itu adalah bid'ah, tapi bid'ahnya adalah bid'ah yang terpuji. Karena tidak ada larangannya kan membukukan Al-Quran. Dan Rasul juga tidak melarang saat penulisan Al-Quran itu dilakukan. Karena kan dulu ya, pagi misalnya ada wahyu itu turun dan disampaikan, sahabat tuh ada yang mencatat di misalnya pelepah kurma, terus di pokoknya di macam-macam lah bentuknya. Nah itu kan semua dikumpulkan dijadikan buku, dan di zaman Rasul itu tidak ada. Maka dari itu Al-Quran dalam bentuk buku ya, dalam bentuk bukunya itu termasuk dalam bid'ah, karena di zaman Rasul nggak ada. Dan tapi Al-Quran itu tidak dilarang kan, maksudnya kayak di zaman Rasul tuh eh, pembukuan itu tidak ada larangannya dan tidak bertentangan dengan dalil yang sudah ada. Maka dari itu nggak masalah
gitu kan, termasuk dalam bid'ah yang terpuji. Contoh lainnya misalnya kayak sholat tarawih. Sholat tarawih itu juga nggak ada zaman Rasul. Jadi sholat tarawih itu muncul ketika di zaman kekhalifahannya Umar bin Khattab. Jadi karena apa ya, sholat tarawih itu belum ada ya. Sholat yang tarawih itu disebutnya kayak sholat malam lah, sholat malam setelah sholat isya, jadi sholat sunnah lah. Nah, itu tuh semuanya dilakukan sendiri-sendiri, nggak ada yang berjamaah gitu kan. Nah, keadaan ini itu dilihat kayak wah, ada yang males kan kalau misalnya sholat sendiri-sendiri. Jadi misalnya ada sholat, ada orang yang sholat berapa rakaat terus males jadinya kan, karena nggak ada, tidak ada kebersamaan. Maka dari itu kan dibuat tuh kayak eh, sholat berjamaah, sholat sunnah berjamaah setelah sholat isya, supaya muncul semangat-semangat baru karena dilakukan bersama. Setidaknya itu akan menjadi lebih ringan gitu kan, jadi kayak supaya menyergamkan gitu lah, setidaknya kayak memudahkan orang yang males supaya ikut sholat juga gitu, karena tujuannya baik dan tidak bertentangan dengan apa ya, dalil-dalil yang sudah ada. Maka tarawih boleh dilakukan, dan kalau bisa kita sebut ya itu termasuk bid'ah juga, cuma bid'ah yang terpuji karena kan dia mendukung yang awalnya suatu jadi sholat sunnah yang males-malesan misalnya karena sendiri-sendiri, dilakukan secara bersamaan dan memunculkan semangat baru dalam melakukan ibadah gitu. Nah, seperti itu contohnya. Terus lalu apa contoh bid'ah yang tercela? Tadi kan bid'ah yang terpuji tuh udah saya jadi contohkan. Nah, lalu ada bid'ah yang tercela juga. Kayak bid'ah yang tercela tuh kayak zaman zaman setelah Rasul meninggal tuh ada, oh ya, golongan-golongan kayak golongan Hawarij. Itu kan golongan yang menghalalkan darah kaum muslimin gitu, karena kaum muslimin itu melakukan dosa besar misalnya. Nah itu kan sesuatu yang baru ya di zaman Rasul kan, misalnya melakukan dosa besar ya ada hukumannya kan. Kalau misalnya dia dilakukan hukumannya, maka kemungkinan besar dia harus bertobat nasuha atau bertobat sungguh-sungguh supaya dimaafkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kan. Nah, ya ada ceritanya ketika kita melakukan dosa besar, lalu darah kita jadi halal gitu kan. Langsung boleh dibunuh nih karena orang ini tidak sesuai dengan apa yang sudah tertera di Al-Quran gitu, atau di dalam hadis misalnya. Maka kalau misalnya orang yang menyimpang, maka ini boleh dibunuh orangnya. Nah, golongan-golongan yang apa ya, menyamakan seperti ini tuh melakukan bid'ah. Jadi kan sesuatu yang baru dalam urusan agama. Kalau misalnya dia menyimpang, berarti halal darahnya. Itu kan nggak ada sesuatu yang baru gitu ditambahkan. Atau golongan berikutnya kayak golongan Syiah. Syiah tuh kayak orang-orang yang mengkafirkan atau mencaci maki sahabat terdekat Rasul seperti sahabat Abu Bakar, terus Umar sama Utsman. Nah, itu semua dikafirkan. Jadi hanya memuji Rasul dan Ali saja gitu kan. Nah, itu juga nggak apa ya, nggak bisa dibenarkan dan sesuatu yang ditambah-tambahkan gitu kan. Jadi kan itu kan sahabat Nabi ya, ya Abu Bakar, Umar dan Utsman itu kan sahabat Nabi semuanya. Mengapa mereka dikafirkan oleh golongan tertentu gitu? Itu juga sesuatu yang baru gitu kan. Padahal kan sahabat Nabi itu sangat berjasa kan. Nah, kadar itu golongan yang mencaci maki ini dan mengkafirkan sahabat-sahabat Rasul itu termasuk orang yang melakukan bid'ah, karena nggak ada ceritanya tuh sahabat terdekat Nabi dikafirkan. Berarti kan kalau misalnya sahabat Nabi itu dikafirkan, berarti secara tidak langsung mereka mengatakan bahwa Rasul itu bersahabat dengan orang kafir. Makanya ada logika yang salah di sana gitu. Dan sampai kita termasuk dalam golongan ini, jangan sampai kita melakukan atau mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi, karena itu tidak ada juga kan ceritanya seperti itu. Nah, maka itu kita jangan sampai melakukan bid'ah-bid'ah yang tercela seperti yang saya contohkan tadi gitu. Jangan sampai seperti itu.
Nah, kita mulai masuk ke bagian berikutnya tentang pesan dan kesimpulan. Jadi hadis ini tuh memberikan peringatan pada kita terhadap segala amalan yang akan kita lakukan. Apakah amalan yang kita lakukan itu memiliki dasar atau perintah yang sesuai dengan agama? Ada dalilnya nggak? Sesuai nggak gitu kan? Kalau misalnya nggak sesuai, mengapa kita harus melakukannya? Apakah yang kita lakukan ini sudah benar gitu? Jadi kayak ada acuannya gitu lah. Jadi kayak bentuk peringatan hadis ini tuh. Jikapun amalan yang kita lakukan itu termasuk dalam bid'ah, maka kita juga harus memastikan bahwa bid'ah itu ada yang bid'ah terpuji kayak pembukaan Al-Quran tadi, terus sholat tarawih uh, di bulan Ramadan kan. Jadi kalau bid'ahnya itu bid'ah terpuji ya mungkin nggak masalah, masih dimaafkan. Tapi kalau udah bid'ah yang tercela, maka kita harus menghindari hal tersebut. Gitu. Jangan sampai kita melakukan bid'ah-bid'ah yang tercela, sehingga amalan-amalan yang kita lakukan itu tertolak. Semoga segala amalan atau perbuatan yang kita lakukan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menjadi tenang karena amalan kita setidaknya ada dasarnya gitu, sehingga ada kemungkinan amalan kita tuh bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan-amalan tadi yang sudah kita lakukan itu bisa menjadi bekal kita di akhirat kelak gitu kan. Ketika kita sudah meninggal, amalan-amalan tadi itu bisa menjadi bekal kita gitu, sehingga ya kita bisa menjadi makhluk yang bermanfaat lah atau berguna gitu kan sampai akhir hayat kita. Setidaknya seperti itulah. Nah, mungkin sekian ya pembahasan pribadi saya yang bisa saya sampaikan mengenai hadis kelima dari buku Arba'in Nawawi. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa jika ada kebenaran di video ini, maka itu semua bersumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan jika ditemukan banyak kesalahan ataupun kekurangan di video ini, maka itu semua bersumber dari saya pribadi. Nah, di channel kita juga ada moto, jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana. Karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang udah menyimak videonya, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzi pamit undur diri. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.